kekerasan dalam rumah tangga, itu kan ada Tuhan yang di dalamnya kan dari awal. Kenapa Ada bisa? Tuhan dan ada kehendak manusia. Kehendak Iya. manusia itulah. Kenapa Ya, jadi Tuhan kehendaknya itu untuk memberikan berbuat dia dosa itu lebih besar daripada yang kehendak dia melakukan taat kepada itu, Tuhan. dengerin, yang melakukan kekerasan itu laki-lakinya itu atas kehendak setan atau kehendak manusianya? Iya. Iya, karena dia memang sudah mengikuti setan, makanya dia sebenarnya sudah berzina. Kenapa Tuhannya di situ kan ada di dalam tubuhnya nih dalam pernikahan? Kenapa Tuhannya itu nggak melawan setan itu sehingga kalah sama setan sampai Manusianya itu yang lebih memilih kepada setan, bukan memilih kepada Tuhan. Makanya dikatakan laki-laki yang memukul itu pun dia berzina. Kenapa? Tuhan ini maha penolong. Kenapa nggak menolong dia dari kesesatan? Orangnya tidak mau ditolong, dia berzina kepada setan. Kamu nggak ngerti? Dia kan lebih taat kepada setan, kepada kekerasan. Makanya pernikahan itu hanya bisa diceraikan karena zina. Oke, paham. Paham Itu. kan? Ya, berarti di situ Tuhannya membiarkanlah keinginan manusianya gitu. Bukan. Dia orang ini memilih untuk berzina kepada setan. Berzina dengan setannya gimana? Ya dia melakukan kehendak setan, bukan kehendak Tuhan Yesus. Bukan Tuhannya yang lemah, manusianya. Sama seperti Adam, memilih untuk apa? Tidak setia kepada Allah. Ketika dia makan buah, artinya apa? Dia berzina dari Allah. Karena dia kan sudah nikah nih sama Adam dan Hawa. Ternyata Adam dan Hawa ini sama-sama berzina. Berzina kepada siapa? Setan. Sehingga dia melawan Allah. Jadi, inilah yang dimaksud di dalam Alkitab, kecuali karena zina boleh diceraikan. Orang yang memukul itu pun berzina, Bang. Berarti kuasa Tuhan di situ nggak ada, Kak, di waktu itu ya, di waktu Manusia tidak mau menguasai Iya. dirinya terhadap Tuhan, memilih iblis. Bukan di situ nggak ada kuasa Tuhan. Manusia itu memilih kuasanya iblis daripada kuasanya Tuhan. Itu. Iya. Pertanyaan saya gini, Kak. Udah tahu manusia memilih iblis kan? Ya, ya itu udah berzina. Ya sudah Iya, itu berzina. Nah, kenapa Tuhan itu nggak Makanya menolong manusia itu biar nggak tersesat? Kak? manusianya nggak mau, Bang. Nih, kamu jatuh ke dalam paret. Ayo, aku tolong. Kamu sendiri nggak mau aku mau di sini mau main ini. Kan bisa. Itu, Bang. Jadi jangan kamu kira manusia itu Tuhannya tidak memilih. Berarti Tuhannya ini bisa dilawan sama manusianya. Memang semua manusia melawan. Adam aja melawan, kamu aja melawan. Memang ketika kamu menginginkan wanita yang belum kamu Berarti nikahi, Tuhannya bisa itu kan kamu dilawan. melawan Allah nggak? Pertanyaan Enggak. saya, Bang. Loh, Enggak. kok nggak melawan Allah? Allah Gimana? nyuruh kau berzina nggak? Enggak. Iya, kalau kau berzina artinya kau melawan Allah nggak? Itu menantang apa? Nah, Allah melarang mencuri, terus kamu mencuri, kamu melawan Allah tidak? Melawan Saya kan- Allah, masa itu nggak kamu pikirkan? Ya saya Ya pikir. itu, iya jarang Bang, jarang ada orang mikir kayak gitu Bang. Iya, Jarang, pikiran saya kenapa? gini masalahnya, Kak. Dari awal kan ngomong di tubuh itu ada Tuhan, ya kan, benar. Ya, Dulu di tubuh itu ada Tuhan di pernikahan, ada cinta kasih di situ dua-duanya, ya kan. Kenapa di situ Tuhan malah membiarkan di dalam tubuh manusianya itu kan ada di tubuh. sama Adam juga dibiarkan berdosa. Kok kamu tanya kenapa? Enggak, Karena ada maksud. free will. Ini kan di Karena pernikahan itu, di manusia- tubuh manusia itu, Kak. Pertanyaanmu Kenapa kan ke itu Adam? kan? Kenapa ke Adam Tahu nggak? gitu? Kenapa? Karena Tuhan memberikan manusia itu pilihan. Itu karena Tuhan itu tidak menciptakan manusia seperti robot yang diprogram. Nah, berarti apa gunanya Tuhan di dalam tubuhnya itu, Kak? Dia berguna untuk mengingatkan kamu. Ya, kenapa di saat itu nggak diingatkan? Dia selalu mengingatkan, tapi dia kan sudah berzina kepada iblis. Kamu ngerti nggak? berarti Ada orang Tuhannya di situ kalah dong sama. nggak kalah. Kamu yang memilih iblis, bukan memilih Tuhan. Tuhan itu tidak pernah kalah. Bagaimana kamu katakan Tuhan itu kalah, sementara manusia itu tidak bertarung dengan Allah? Tetapi dia memang memilih untuk mengerjakan pekerjaan iblis. Oke. Berarti udah selesai semua itu kehendaknya manusia melakukan perceraian, dia mengikuti iblis lah atau setan lah. Gitu. Ya memang itu perzinahan. Ini udah bercerai yang laki-laki ngikutin iblis lah. Nah, terus Iya. yang perempuan itu boleh nikah lagi nggak? Boleh. Oh boleh. Oke. Oh berarti dia boleh nikah lagi ya?
Boleh, memang di dalam Alkitab, apalagi kalau janda-janda masih muda dia menikah, disuruh menikah. Oke. Karena apa? Karena wanita itu pasti birahi, daripada jatuh ke dalam dosa lebih baik menikah. Tetapi kalau dia memutuskan untuk tidak mau menikah, itu kehendak dia. Oke, siap. Paham. Berarti semua yang dilakukan manusia itu atas kehendaknya sendiri ya? Iya, dia mau memilih Tuhan atau dia mau berzina dengan iblis. Jadi berdosa itu berzina. Berdosa itu berzina. Iyalah, berzina. Kenapa? Karena dia tidak taat kepada Tuhan. Dia kepada Tuhan yang lain, yang itu ya adalah iblis. Gitu. Makanya di dalam Alkitab pun, kalau kamu lihat di Perjanjian Lama, setiap kali manusia itu menyembah kepada berhala lain, kepada iblis, dia dikatakan berzina. Oh, berarti Iya, manusia berhala itu bisa uang, bisa perut, bisa nafsu, bisa wanita atau apapun. Itu berzina namanya. berarti yang cowok itu bisa dikatakan apakah itu kan udah melawan Tuhannya, kehendak dia ngikutin iblis, Dosa. dia termasuk murtad. Dosa. Tapi kalau dia bisa dinasehatin, dia masih kembali, itu dia masih bisa diselamatkan. Tetapi kalau sudah dinasehatin 2-3 kali, bahkan dilakukan yang namanya pengadilan, ya pengadilan di gereja, dia harus dikeluarkan. Anggaplah dia murtad, tidak mengenal Allah atau sebagai pemungut cukai. Ada itu di dalam Matius 15 ayat 15 Matius 18 ayat 15 sampai 18. Betul. Dia harus dikeluarkan dari gereja. Kenapa? Karena tubuh Kristus itu benar-benar kudus. Orang-orang yang pendosa kayak gitu tuh harus dikeluarkan. Tapi kalau dia masih mau bertobat, dia akan kita rangkul, kita sembuhkan. Itulah sebabnya kenapa gereja itu disebut rumah sakit. Karena untuk menyembuhkan. Kalau ada orang yang nggak mau sembuh ya, dia boleh keluar. Oh, gereja itu tempat ibadah ya, Kak? Gereja itu adalah saya. Oh, gereja Kakak. Iya, orang itu adalah gereja. Kan tadi udah dibilang kan, perkawinan itu adalah unit dari gereja, unit terkecil dari gereja. Jadi orang itu adalah gereja. Bangunan ini, gedung ini tidak akan disebut gereja kalau tidak ada saya. Bangunan ini disebut bangunan gereja kalau ada gerejanya. Kalau tidak ada gerejanya, itu ya rumah kosong, kuil kosong. Gitu. Berarti kalau ada orangnya disebut gereja? Iya, kalau tidak ada orangnya ya nggak gereja. Nggak ada gereja. Oh, oke. Kenapa kalau di saat yang nggak ada orangnya nggak disebut gereja, kalau ada orangnya disebut gereja itu? Ya karena memang gereja itu adalah orang-orangnya. Gereja itu adalah manusia. Gereja itu sebenarnya tempat apa orang sih, Kak? Gereja itu di dalam Alkitab ya, Matius 16 ayat 18, Petrus. Rasul itulah gereja. Berarti tempat apa orang, pertanyaan Orang. saya? Oh, orang, bukan tempat. Bukan. Berarti kan ada nih sejarahnya, bukan sejarah, ada kejadian. Itu dihancurkan gereja itu. Gedung gereja dihancurkan. Oh, gedung gereja Ya, dihancurkan. bahasa Indonesianya kurang bagus itu. Oh ya makanya ya perbaiki. Kalau di berita-berita juga disebutnya gedung gereja. Nah, itu. Enggak disebut gereja dihancurkan, bukan. Oh, gedung gereja. Oke. Gedungnya oke. Kakak nggak ada pertanyaan buat saya. Saya udah paham sih agama kamu. Apa nanti kalau saya tanya kamu nggak bisa jawab? Percuma juga. Kan kakak udah tahu, udah paham, ini nggak usah nanya. Iya, gitu. makanya saya keluar. Udah paham makanya keluar. Oh, nanti Apalah, saya paling minta pendapat kamu lah. ibadah Kak, tentang ibadah Kak. Apa tuh? Di ibadah kalau di agama kakak berapa kali itu Kak? Ada yang 7 kali, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Menurut pola Nabi, bukan Nabi. Iya ya, menurut pola Nabi Daniel itu 3 kali. Menurut pola Nabi Daud itu 7 kali. Menurut Imam Harun 2 kali. Jadi bisa kamu pilih itu. Boleh 7 kali, boleh 3 kali, boleh 2 kali. Ya berarti sama ini ngikuti mazhabnya ya, apa yang kakak ikutin ya? Bukan mazhab. Kamu bisa yang mana? Kamu bisa 2 kali pagi dan sore, bagus. Iya kan, maksudnya Kalau kan bisa kamu milih itu, bisa kan? melakukan Milih, 3 kan? kali sehari seperti yang dilakukan Nabi Daniel, good, ya kan? Kalau kamu bisa melakukan 7 kali, excellence.
Ya itu. Jadi bukan mazhab, yang itu semuanya adalah ajaran Kristen. Oh, kakak ngikutin yang mana, Kak? Saya pendosa kadang pagi dan sore doang. Jujur aja paling sore, pagi, ya tiap minggu pasti liturgi. Oh iya, iya. Berarti sama-sama pendosa ya. Semua orang pendosa bang, nggak ada yang suci bang. Yang suci itu adalah Allah. Iya, makanya kita kan sebagai manusia sama-sama pendosa kan gitu. Siapa yang telepon, Bu? Bentar Kak, ada telepon dulu Kak. Oke, boleh. Silakan. Nggak apa-apa ya, nggak on cam. Oke, ada yang mau ditanya, Bang Yahud? Ini Abraham itu Kristen ya? Iya. Untuk judulnya ya. Iya. Apa ada bukti historisnya? Adalah. Nah, di apa itu? Oke, kamu bisa baca di dalam Kejadian 14 dan Kejadian 18. Di situ Abraham itu sudah sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Oh gitu ya. Iya, itu bukti historis, makanya dicatat. Jadi sebelum praeksistensi Yesus. Yesus tidak pernah praeksistensi. Yesus itu selalu eksistensi. Selalu eksis panjang segala abad. Ayatnya Bunda, Wahyu 1 ayat 8. Sudah ada saat ini, yang akan datang, dan yang lampau. Jadi Tuhan Yesus itu nggak pernah nggak eksis. Gini loh Mbak Agatha ya. Sebelum Yesus itu turun ke bumi, ke manusianya ya, itu kan namanya Yahweh. Oh bukan, nggak ada namanya Yahweh. Bapak di surga kan seperti itu. Nggak ada di dalam Alkitab. Sebelum turun ke bumi namanya Yahweh, terus ke bumi ganti nama. Nggak ada. Nggak usah ngarang-ngarang disco bro. Jangan ngarang disco deh ini. Kemanusiaannya loh, karena Yesus 100% manusia, 100% nggak ada juga dalilnya. Yesus 100% manusia, 100%. Berarti dua dong. Kalau 100% itu satu, 100% satu lagi berarti Yesus dua. Oh no, tidak. Tuhan Yesus itu adalah satu hipostasis. Dengar, dia adalah satu hipostasis dengan dua kodrat. Jadi saya tidak percaya 100%. Karena 100/100 itu satu. 100/100 itu satu. Berarti Yesus dua. No, tidak. Tuhan Yesus itu hanya satu. Hipostasisnya itu hanya satu. Silakan. Tapi bukan dalam pengertian dibagi kayak gitu loh, 100%. Nggak ada dikatakan dibagi-bagi. Makanya kalau kamu tidak mau mengatakan narasi bagi-bagi, jangan sebut 100%. Karena 100% itu adalah 100/100. Tapi kamu yang bawa bagi-bagi. Waktu disalibkan itu ya, dia merasakan haus. Gimana itu menurutmu? Ya itu dalam kodrat manusianya, dia menjadi sama seperti manusia. Ya itu tadi aku bilang kan. Apa? Itu kan sisi kemanusiaannya dia yang merasakan haus. Bukan sisi kemanusiaan. Kodrat manusia. Kalau sisi berarti sebelah sini aja, sebelah sini. Nah bahasa Indonesia juga harus tepat. Nggak bisa sisi, karena sisi itu bukan sepenuhnya manusia. Jadi kalau kamu bilang sisi kemanusiaan, sementara dia sepenuhnya manusia. Kolose 2 ayat 9, dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Iya sih, dari sudut pandang itu mungkin beda kita secara persepsi aja ya. Nggak boleh beda, ajaran itu harus satu. Kalau beda berarti kamu bukan Kristen. Ya enggak, kalau iman kita tetap sama loh. Enggak lah, orang udah beda kok sama. Nggak bisa. Ya kita kan percaya. Nggak bisa, karena kata Tuhan Yesus ya kan, melalui Rasul Paulus, kalau ada memberitakan Injil yang berbeda, kamu terkutuk, saya tidak terkutuk. Nggak bisa sama. Nggak boleh disama-samain. Nggak memahami kayak gitu, nggak mengimani hal yang kayak gitu. Kalau nggak mengimani itu berarti kamu ngaku-ngaku Kristen, ngaku-ngaku pengikut Kristus, tapi sebenarnya bukan. Karena kamu hidup dalam pemikiranmu, bukan hidup dalam pemikiran Allah. Saya sesuai dengan Alkitab aja. Nggak ada, kamu aja bilang 100%, itu nggak ada di Alkitab. Yang saya imani, yaitu tadi. Iman yang salah, itu Kristus yang lain, Yesus yang lain. 100% Allah, 100% manusia, itu Yesus yang lain itu.
Enggak, kata Mbak Agatha tadi kan gini kan, tentang apa? Kodrat dia kan, yang merasakan haus, kan kodrat dia sebagai manusia. Terus? Ya dia itu kan ingin merasakan kayak manusia. Bukan ingin Supaya- merasakan, mendapatkan bagian yang sama dalam keadaan manusia, namun tidak berdosa. Ibrani 4 ayat 15. Iya. Bukan saya ingin paham. merasakan, bukan. Ngapain pula dia Iya, ingin? nggak ada yang nggak berdosa kecuali dia. Saya paham itu arah Mbak itu, penjelasan Mbak Agatha itu. Nggak ada yang nggak berdosa kecuali dia itu. Maksud saya adalah kata ingin. Makanya saya bilang ya, pergunakanlah bahasa yang tepat sehingga orang tidak salah paham dengan iman kamu. Saya berusaha untuk itu. Iya. Karena banyak sekali orang salah paham dengan iman saya. Dan narasi yang satu lagi ya, sebelum eksis, jangan. Karena Tuhan Yesus itu nggak pernah nggak eksis. Nah, itu adalah pernyataan yang salah. Sehingga kamu tidak tahu maksud dari judul saya ini. Oleh sebab apa saya bikin judul gini? Karena banyak sebenarnya orang yang ngaku Kristen, tetapi dia tidak tahu bahwa Abraham itu adalah Kristen. Ya karena apa? Pemikiran kamu bahwa dia baru eksis ketika ada Maria. Itu pemahaman RT sebelah. RT sebelah memahami Yesus itu baru ada ketika dikandung Maria. Sebenarnya Yesus itu ada dalam kekekalan. Makanya Abraham menyembah Yesus dan dia disebut Kristen. Baik, gini Mbak ya. Untuk Abraham itu Kristen Mbak ya. Kristen itu adanya itu sebelum perjanjian baru itu udah ada ya nama Kristen itu ya. Kristen sebelum perjanjian baru. Ah, perjanjian lama udah ada ya Kristen itu ya. Lu semua orang itu Kristen dari Adam sampai keturunan kepada Abraham itu Kristen semua. Oh gitu ya. Iyalah. Karena yang bertemu dengan Abraham siapa? Yesus kan? Mereka semua itu adalah pengikutnya Yesus. Mereka semua itu adalah muridnya Yesus. Oh gitu ya Mbak ya. Yes, betul. Bapak di surga itu ya Mbak ya. Nggak bisa dijangkau dengan akal, dengan pikiran kita kan. Nah itu dialah mengutus firman. Firman itu yang menjadi manusia kan. Seperti itu nggak penjelasan menurut Mbak? Coba gimana menurut Mbak? Kamu mau nanya kemana? Masalah dari Adam sampai kemana? Oke, langsung aja ya. Yohanes 1 ayat 10. Dia telah ada di dunia ini dan dunia dijadikan olehnya. Jadi kalau kamu bilang dia baru diutus, baru jadi manusia, tidak. Dari dulu firman itu sudah ada di dunia ini. Ya firman itu kan bersama-sama dengan Allah kan gitu ya. Iya. Firman itu bersama-sama dengan Sang Bapa dan firman itu juga ada di dunia ini. Secara esensi dia tidak terhampiri, tetapi secara eksistensi atau secara energi dia memenuhi alam semesta. Oke lah Mbak, oke. Terima kasih untuk apa? Sama-sama, Tuhan Pembelajaran Alkitabnya ya Mbak ya. Iya. Seperti itu. Jadi kalian tuh nggak boleh-boleh lagi klaim Abraham agama lain. Abraham tuh oten. Abraham itu oten. Kenapa rupanya? Iyalah orang kita katanya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham. Abraham saja sudah menyembah anaknya, yaitu Yesus Kristus yang adalah Allahnya. Maka Abraham adalah oten. Data Galatia 3 ayat 27 sampai 28. Kau baca itu. Lazarus saja dipangku sama Bapak Abraham. Kau baca itu Lukas 16 ayat 19 sampai 29. Data itu semua, historikal itu semua. Nah, makanya cerdas kau. Tuhan Yesus dari dulu nyuruh apa? Kurban. Tiba-tiba kau nyanyi-nyanyi di gereja. Mau ngapain kau di gereja? Kurban di gereja itu kurban. Abraham itu sudah melakukan kurban di mezbah. Kami juga melakukan kurban di mezbah. Apa? Bapakku itu sibuk kau.